kita itu masih tergantung kepada donor. Kita tuh masih tergantung kepada lembaga internasional yang memang Dia memasukkan dua rekening, rekeningnya yang pertama atas nama yayasan, kemudian yang kedua dari pasien yang sakit ini. Akhirnya terhimpun dana yang tadi di podcast itu sekitar 1,5 M. Baik, selamat siang kawan-kawan dari waktu Indonesia Barat dan selamat sore untuk kawan-kawan dari waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Selamat datang di Q3 seri yang ketiga. Ini masuk dalam serial mobilisasi daya dan keberlanjutan organisasi. Untuk seri yang ketiga ini kita akan mendiskusikan sesuai dengan tema yang kawan-kawan sudah peroleh, yaitu Tiki Taka Ahli Sumber Daya. Nah, ini istilah yang saya kira bagi kawan-kawan yang familiar dengan dunia persepak bolaan, itu persepak bolaan di dalam negeri maupun di luar negeri, itu istilahnya itu merupakan umpan-umpan pendek dan pergerakan yang dinamis, memindahkan bola melalui beragam saluran dan mempertahankan penguasaan bola. Jadi kalau kira-kira kalau kita kontekstualisasikan kekaitan dengan sumber daya organisasi masyarakat sipil, ini merupakan suatu pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya yang inspirasi tentu saja pada istilah secara terminologis itu di dunia sepak bola, yang itu berkaitan dengan dan ditekankan pada kerjasama tim, umpan-umpan pendek, dan penguasaan strategi. Pendekatan ini juga seringkali berkaitan juga dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya OMS. Yang kalau kita refleksikan di beberapa pekan kemarin, seringkali OMS mengalami satu dependensi atau ketergantungan baik itu terhadap donor maupun terhadap persoalan-persoalan internal. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara soal Tiki dan Taka, saya kira nanti narasumber yang di sini sudah hadir, Pak Karel Tuhehai dan Pak Frans Tugimin, itu nanti akan bicara juga soal bagaimana urun daya, urun dana, karena crowdfunding atau galang dana ini mula-mula memang berakar dari masalah atau istilah crowdsourcing atau urun daya, yang kalau kita kaitkan secara sosial, maka ini merupakan suatu upaya kolektif untuk menggalang dana dari publik atau masyarakat untuk sebuah tujuan tertentu. Misalnya membantu korban bencana, membantu individu yang sifatnya itu marginal, entah itu pembiayaan modal usaha, pembiayaan rumah sakit, pembiayaan rumah, bahkan pembiayaan proyek sosial dari CEO atau OMS. Nah, untuk narasumber pertama akan dipaparkan oleh Pak Karel. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita persilahkan Pak Karel untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Karel. Semoga siap. ya, baik Mas Roni dan kawan-kawan semua yang ada di room ini. Terima kasih untuk waktunya. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Roni dan hari ini kita, eh, kalau saya lebih soal sharing ya, karena nanti tadi disampaikan oleh Mas Roni soal apa ya namanya, umpan-umpan pendek gitu ya, tiki taka dan semuanya itu bagian dari sebuah strategi gitu. Kalau dibawa atau ditarik ke bagaimana kita ingin memastikan bahwa organisasi kita itu tetap berlanjut gitu ya, maka tentu kita apa namanya memiliki strategi untuk kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa kawan-kawan juga bisa kita sama-sama nanti bisa belajar, kawan-kawan nanti bisa bertanya ataukah juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang keberlanjutan organisasi. Mas Anton mungkin bisa share screen. Em, apa ya, teman kawan-kawan juga punya banyak pengalaman, bahkan mungkin sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia LSM. Saya kira apa namanya tantangan terbesar atau pergumulan terbesar kita adalah soal pendanaan gitu ya. Bagaimana kemudian kita ingin memastikan bahwa organisasi kita itu tetap bergerak terus, mendapatkan dana terus, mendapatkan dukungan dari entah itu dari international donor atau nasional donor ataupun juga pemerintah internasional atau pemerintah nasional bahkan pemerintah daerah.
Nah, tentu di dalam menyiapkan itu semua, apa namanya, pasti kita harus punya strategi ya, strategi untuk melakukan itu gitu, sehingga organisasi kita ini tetap berlanjut. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan reflektif. Bisa next slide, Mas Anton. Nah, ini next ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan yang cukup sederhana ini satu saya ambil dari kebetulan saya dikasih TOR dari kegiatan ini dan saya melihat ada satu kalimat di situ yang mengatakan bahwa di banyak negara, terutama di wilayah-wilayah negara berkembang, organisasi masyarakat sipil itu seringkali bergantung pada donor internasional atau pendanaan eksternal. Bahkan saya barusan baca di websitenya Indonesia untuk Kemanusiaan lewat apa namanya diskusi atau forum belajar mereka, di situ salah satu narasumbernya menyampaikan bahwa ketergantungan kita itu sampai dengan 85%. Nah, menurut teman-teman, silakan kalau mau berkomentar bisa ditulis di kolom. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Apakah memang benar teman-teman menyadari bahwa kita itu masih tergantung kepada donor. Kita tuh masih tergantung kepada apa namanya lembaga internasional yang memang kita tuh masih ngarep banget gitu loh, masih berharap terus. Jadi program selesai, harapannya program itu dilanjut terus. Berharap program itu mungkin bisa 2-3 tahun gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan-pertanyaan pergumulan dari teman-teman kita semua, saya juga begitu, bahwa memang apa namanya kita tuh masih tergantung ya kepada donor. Nah, eh saya ingin membaca dulu nih jawaban dari teman-teman ya. Oke. Eh, nah, ini banyak banget yang tulis setuju nih. Baik teman-teman, jadi kita belajar tentu ya kita harus jujur aja untuk diri kita sendiri bahwa apa namanya memang benar bahwa kita itu masih sangat tergantung kepada donor, sangat tergantung kepada pihak lain eksternal, ya. Mungkin di antara kita di sini sudah mulai dengan mencari-cari sumber pendanaan baru, diversifikasi pendanaan yang mungkin sudah berkurang yang tadinya kalau dibilang oleh kawan-kawan dari IKA bahwa 85% itu kita masih tergantung. Tetapi ya semoga teman-teman juga sudah memulai memikirkan apa namanya kira-kira bentuk-bentuk pendanaan apa yang bisa kemudian diupayakan. Next slide. Coba teman-teman bisa bayangkan ini satu gambar ya. Kira-kira ketika teman-teman melihat gambar ini, apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman? Gitu. Yang ini dulu, jangan dibawa ke isu soal keberlanjutan lembaga dulu deh. Yang sederhana ketika melihat gambar ini, silakan ditulis di kolom chat. Nyaman, oke, santai. Baik, ini semua ungkapan dari teman-teman ini semuanya positif ya. Apa kalau boleh saya simpulkan ini sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang apa ya tanpa beban, rileks, menikmati, sukacita, bahagia gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kalau ditarik dengan isu, ditarik ke isu apa namanya keberlanjutan organisasi kita. Nah, inilah yang kemudian teman-teman bisa bisa next slide Mas Anton. Kita berada dalam situasi yang santai. Kita berada dalam zona nyaman. Zona nyaman itu adalah oh kalau ada donor berarti ya kita santai aja gitu ya. Nanti kalau sudah mau akhir project pasti kita diperpanjang gitu ya. Ya beruntung buat mungkin jujur aja beruntung untuk organisasi-organisasi yang sudah besar, cukup lama dikenal donor, paling mereka akan diperpanjang atau mungkin peluang-peluang pendanaan yang baru dari donor dia pasti akan mencari atau yang terseleksi gitu ya. Bisa saja dari organisasi-organisasi yang besar ya. Dan memang tantangan buat organisasi yang baru bertumbuh dan mungkin jaringannya belum terlalu luas gitu.
Tapi it's okay. Ini semua bagian dari perjuangan, ya. Mau dia itu organisasi besar pun juga saya kira sampai hari ini masih tergantung kepada donor internasional. Nah, dalam situasi kita diperhadapkan dengan zona nyaman, maka tiba-tiba kemudian ya 1 tahun didanai 2 tahun, ya. Yang tadinya mungkin kita bisa dapat dari 3 donor, tiba-tiba berkurang menjadi 2, berkurang lagi satu satu sisa 1 donor nih. Nah, di ketika sisa 1, nah kita kemudian mulai panik, ya. Kita mulai panik nih. Yang tadinya kita nyaman seperti gambar yang sebelumnya, ya, santai, senyum, selonjoran, rileks, penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Tapi ketika donor kita yang tadinya mungkin 5 berkurang jadi 4, berkurang jadi 3, berkurang jadi 2, kemudian akhirnya sisa 1, nah kita mulai was-was tuh. Kita mulai panik di situ, merasa bahwa sepertinya kita harus melakukan sesuatu. Nah, dari zona nyaman kemudian kita bertemu dengan zona panik, maka kita harus memikirkan kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita tempuh supaya memang kita itu masih terus didukung, ya. Ini bicara dalam apa namanya pendanaan itu dari international donor nih, ya. Mungkin juga belum berpikir bahwa sebenarnya ada peluang-peluang baru atau dana-dana lokal yang mungkin bisa kita dapatkan, ya. Tapi mungkin karena sudah terlalu lama mendapatkan dukungan dari donor internasional, kemudian apa namanya informasi atau wawasan kita kemudian tidak berpikir bahwa sebenarnya ada dana-dana lokal yang sebenarnya bisa kita dapatkan atau kita gali gitu. Nah, lalu kemudian next slide, Mas Anton. Nah, kemudian kita akan berada pada zona pembelajaran. Kenapa zona pembelajaran? Karena ketika ada zona nyaman, di mana kita santai, relax, karena banyak donor gitu ya. Kemudian tiba-tiba menjadi 1 donor dan kita berada pada zona panik, maka langkah selanjutnya atau yang harus kita lakukan itu adalah di yang saya sebut adalah zona pembelajaran. Kita harus memanggil ulang atau kita harus merefleksikan lagi apa yang sebenarnya hal-hal yang terjadi kemarin gitu ya. Lalu kita mulai melakukan sebuah upaya untuk melakukan eh, upaya untuk mendapatkan atau memikirkan kira-kira apakah selama ini kita hanya sumber pendanaan hanya 1 nih, ya, donor internasional, ataukah memang kita harus berpikir untuk eh, mencari lagi sumber pendanaan yang ya mungkin tadi lembaga internasional, pemerintah internasional misalnya, tapi kita mungkin harus berpikir, oh ternyata di sekitar kita sebenarnya ada peluang gitu, atau ada pendanaan-pendanaan, sumber-sumber pendanaan yang bisa kita dapatkan. Itulah yang kemudian saya menyebut sebagai zona pembelajaran dari zona nyaman, zona panik, kemudian kita dituntut untuk kemudian apa refleksi diri bahwa kita harus melakukan yang disebut dengan mobilisasi sumber daya. Jadi mobilisasi sumber daya ini adalah sumber daya itu bisa manusianya, bisa kalau kita punya aset misalnya gedung, tanah, atau bahkan sumber daya itu juga berupa apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, sumber apa eh, dokumen-dokumen dari program-program kita yang kita bisa em, konversi menjadi sebuah sumber pendanaan baru, ya kan? Mungkin kita sepintas apa ya sumber pendanaan dari pengetahuan atau laporan-laporan yang kita punya, ya kan? Pasti kan kita bingung apa yang harus bisa kita lakukan dari laporan-laporan itu ya, atau dari hasil-hasil dokumentasi yang kita punya gitu, ya. Jadi nanti mungkin nanti berikutnya saya akan sampaikan kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, next slide, Mas. Nah, tadi Mas Roni sudah menyampaikan soal
tiki-taka gitu ya. Tiki-taka soal umpan-umpan pendek gitu ya. Mungkin umpan-umpan pendek itu sudah harus lebih banyak repetisinya, lebih banyak juga mungkin tidak lagi umpan pendek atau sudah mulai apa namanya, mulai improvisasi, sudah harus lebih banyak melibatkan banyak orang, kemudian apa namanya, umpan-umpannya juga mungkin sudah harus dimodifikasi. Maka kemudian di dalam strategi untuk memobilisasi sumber daya dalam kaitan dengan kita sebagai organisasi masyarakat sipil, ada 3 hal ya. Ini karena waktunya pendek, saya hanya menampilkan 3 hal ya. Yang pertama yaitu penggalangan dana. Yang kedua adalah berbicara tentang kemitraan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan pengetahuan. Nah, hari ini karena saya diminta oleh panitia lebih banyak bicara soal strategi mobilisasi sumber daya yang bagian penggalangan dana, maka saya akan lebih banyak kita akan berbagi pengalaman soal strategi penggalangan dana. Tetapi sebelum masuk ke strategi penggalangan dana, teknik-tekniknya seperti apa, saya ingin menjelaskan dulu biar kawan-kawan juga tidak bingung dengan dua strategi yang saya tampilkan di sini soal kemitraan. Kemudian soal pengelolaan pengetahuan. Kalau kemitraan tentu bahwa dalam untuk memastikan bahwa organisasi kita ini tetap berlanjut, tentu kita tidak bisa lepas dari apa namanya, perkawanan ya, atau kemitraan, atau orang-orang yang selama ini mungkin sudah berteman dengan kita, berjaringan dengan kita, atau kita juga harus memikirkan bentuk-bentuk kemitraan apa saja. Kalau selama ini mungkin kita bertemu dengan donor misalnya, itu yang harus dirawat, ya, itu yang harus dirawat. Bahkan ketika donor yang sudah apa namanya selesai programnya dengan kita, bukan berarti kita berhenti di situ, tetapi ada apa namanya circle atau ada cycle-nya. Jadi bagaimana kita mendapatkan dana, kemudian dana itu kemudian kita eksekusi, sampai pada kemudian kita selalu membangun hubungan terus. Meskipun mereka sudah tidak lagi apa namanya memberikan dana ke kita, tetapi paling tidak kita selalu mengupdate informasi-informasi apapun yang kita bisa berikan kepada mereka, mungkin laporan tahunan kita atau kegiatan-kegiatan kita. Kalau misalnya kita kurang aktif dalam membuat sebuah laporan tahunan, mungkin lewat kegiatan-kegiatan kita yang harus kita sebaiknya kita sampaikan kepada mereka, gitu ya. Lalu kemudian pengelolaan pengetahuan. Nah, pengelolaan pengetahuan ini kan yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita punya sumber daya yang memang kita punya setiap program. Kalau misalnya tadinya 5 donor berarti cukup banyak ya. Pengetahuan yang diproduksi apa sih? Misalnya buku misalnya, atau tulisan-tulisan, atau laporan-laporan, atau video, atau podcast, ya, yang itu sebenarnya bisa dikelola menjadi sebuah sumber pendanaan baru, ya. Lewat program-program mungkin kita punya modul misalnya. Nah, modul-modul yang dihasilkan dalam setiap apa namanya program-program kita bisa kita kemudian apa namanya kelola itu menjadi sebuah sumber pendapatan. Ya, kita harus belajar tentunya. Ya, kita harus belajar bagaimana apa dari modul itu kemudian kita memberikan pelatihan misalnya. Kita memberikan pelatihan tentu ya apa namanya kita bisa mendapatkan dana, kita bisa mendapatkan duit gitu ya. Jadi ini 2 hal mungkin hari ini kita tidak akan bahas di situ, hanya sepintas aja saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di sini. Nah, mari kita lihat ke slide berikut terkait dengan eh, penggalangan dana. Nah, penggalangan dana itu kan sebenarnya cukup banyak ya. Tekniknya tuh cukup banyak. Kalau yang saya ingin sampaikan di hari ini adalah terkait dengan apa namanya crowdfunding ya. Kalau penggalangan dana itu kan sebenarnya crowdfunding, ada juga kita membuat event misalnya,
ya, yang kemudian eventnya itu kan bisa macam-macam, ya. Bisa apa namanya, eventnya bisa event olahraga, event seni, yang itu bisa kita create agar supaya memang kita bisa mendapatkan pendanaan dari situ. Nah, apa sih crowdfunding itu? Jadi sebenarnya crowdfunding itu tadi Mas Roni sudah menyampaikan terkait dengan crowdfunding itulah urun daya. Jadi sebenarnya istilah ini sudah cukup dikenal dan apa namanya sejak tahun 2006 ya. Tapi mungkin saja istilah ini tidak terlalu belum atau mungkin juga orang bingung dengan istilah ini gitu ya. Jadi sebenarnya crowdfunding itu adalah berawalnya itu dari istilah crowdsourcing. Jadi artinya urun daya gitu. Nah, pada awalnya memang crowdfunding ini dia dipergunakan untuk menggalang dana dari beberapa orang untuk pengembangan usaha awalnya ya. Jadi misalnya mereka ingin membuat sebuah company misalnya, lalu beberapa orang 5 sampai 6 orang itu kemudian mereka menggabungkan modal, lalu kemudian mereka bisa mendirikan sebuah usaha gitu ya. Lalu kemudian crowdfunding ini berkembang terus ya, berkembang terus sampai pada apa namanya, crowdfunding ini lalu digunakan atau dikelola yang awalnya tadi lebih kepada soal profit sebagai menggalang sebuah apa sumber-sumber pendanaan untuk membangun sebuah usaha, tetapi crowdfunding ini lalu kemudian eh, berkembang terus menjadi sebuah teknik penggalangan untuk proyek-proyek sosial. Nah, tentu proyek-proyek sosial ini lebih banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Next slide, Mas. Nah, apa itu crowdfunding? Ya, jadi crowdfunding dalam eh, terkait dengan proyek sosial itu adalah upaya dari sekelompok orang ya untuk menggalang dana. Menggalang dana itu adalah berasal dari publik atau dari masyarakat untuk sebuah tujuan. Ya, jadi misalnya kita melakukan crowdfunding itu untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana misalnya. Atau kita melakukan crowdfunding untuk membantu seseorang yang mungkin dia apa ya, punya sakit misalnya, sakit parah misalnya, untuk pembiayaan di rumah sakit, atau juga untuk apa namanya, proyek-proyek yang memang skalanya skala pendek ya, yang memang apa itu targetnya adalah masyarakat yang memang membutuhkan ya. Jadi crowdfunding ini teman-teman juga harus tahu bahwa crowdfunding itu pembiayaannya memang tidak tidak seperti eh, yang kita dapatkan dari lembaga donor, kemudian ada beberapa bagian yang bisa didanai. Tapi di crowdfunding ini memang ada beberapa yang oleh platform yang mempunyai crowdfunding itu ada yang memang mereka tidak menyetujui atau tidak memberikan alokasi pendanaan itu untuk misalkan operasional misalnya. Oke, next slide Mas. Nah, di dalam unsur-unsur dari crowdfunding ini tentu ada dana. Ya, tentu ada dana. Dana itu adalah berarti kan outputnya dari ketika kita melakukan crowdfunding, tentu target kita adalah kita bisa mendapatkan dana atau mendapatkan duit untuk sebuah usaha kita, atau dalam hal ini kita sebagai organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan pendanaan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang tertentu atau untuk menjalankan proyek-proyek sosial kita. Kemudian pasti dalam crowdfunding itu ada tujuan ya. Kalau kita ingin membantu orang yang kena bencana berarti ya tujuannya untuk membantu mereka, untuk misalkan mereka mendapatkan sembako atau mereka mendapatkan tempat apa namanya tenda misalnya gitu ya. Dan tentu crowdfunding ini juga memiliki jangka waktu tertentu ya. Jangka waktu tertentu itu kalau pengalaman saya pribadi dalam melakukan sebuah crowdfunding di salah satu platform itu memang eh, maksimal itu 90 hari ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian akuntabilitas, tentu bahwa
platform-platform untuk yang melakukan crowdfunding yang ada di Indonesia ini memang tidak sembarangan karena ini kan dana publik ya. Dana publik yang memang kita sebagai orang yang melakukan kampanye di crowdfunding itu tentu kita harus mempertanggungjawabkan itu ya. Jadi bukan berarti kita dapat dana dari mereka lewat apa namanya dapat dana dari publik melalui platform ini lalu kemudian kita selesai di situ. Enggak juga, tetapi kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik dan siapapun yang apa namanya menyumbang kepada kita tentu kita harus memberikan pertanggungjawaban kita kemudian secara transparan bahwa dana yang kita terima sudah kita teruskan kepada mereka yang membutuhkan. Next slide. Crowdfunding ini eh, apa namanya? Crowdfunding ini sebenarnya dia seperti marketing ya. Jadi marketing publik ya. Crowdfunding ini adalah sebuah marketing publik. Kenapa saya bilang bahwa crowdfunding ini adalah eh, public marketing? Karena di situ di crowdfunding itu kan ada produk ya. Produk itu adalah sesuatu kebutuhan kita di crowdfunding itu yang kita jual ya. Artinya kalau bicara bahasa apa namanya marketing kan produk ya. Tapi di dalam bahasa kita ingin mendapatkan sebuah pendanaan dari publik adalah soal sebuah kebutuhan misalnya. Ketika kita ingin membuat crowdfunding kepada masyarakat yang terkena bencana misalnya, maka produk kita adalah bagaimana kita menjual ya ini bahasanya menjual agak ini, tapi kita apa ya bahasanya lebih smooth apa. Jadi kita menyampaikan situasi-situasi real yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat gitu ya, di mana bahwa mereka mengalami situasi seperti ini. Tentu bahwa eh, kita harus tahu tentang bagaimana kita bisa menyampaikan dengan apa narasi-narasi yang sangat apa narasi-narasi itu memang kita tidak bisa kemudian narasi-narasi yang terlalu ekstrim ya, tetapi narasi-narasi yang eh, menggugah pada akhirnya bisa menggugah orang untuk kemudian apa namanya bisa eh, membantu atau memberikan dukungan kepada kita. Ada produk, kemudian ada konsumen. Konsumen ini adalah bahwa orang-orang yang menjadi target dari kampanye kita di crowdfunding ya tentu adalah publik gitu ya. Publik itu bisa dari lingkaran pertemanan kita ya. Kalau apa namanya eh, di lingkaran pertemanan kita itu kalau misalnya kita aktif di sosmed, maka lingkaran pertemanan kita itu kira-kira kurang lebih 40% ya teman-teman kita. Kalau di sosmed itu kan kebanyakan ada yang tidak aktif atau sekedar untuk hanya berteman dengan kita tapi tidak pernah interaksi misalnya. Gitu ya. Target-target yang memang uh, kita sebut sebagai konsumen dari crowdfunding ini. Kemudian ada distribusi. Distribusi tentu adalah bahwa crowdfunding ini adalah memang berbasis kepada kita menggunakan internet ya. Jadi distribusi kita ini atau landing page-nya kita ini kalau kita crowdfunding di platform maka kemudian landing page-nya itu ada di websitenya mereka. Tapi kalau kemudian kita bisa crowdfunding itu bisa kita kampanye sendiri, maka landing page-nya kita itu bisa di sosial media kita. Bisa di Facebook, bisa di IG, bisa di X, bisa di apa namanya TikTok, atau ada di WhatsApp kita, bahkan di WhatsApp group. Jadi apa disitulah kita bisa melakukan distribusi tentang apa yang kita kampanyekan, ya crowdfundingnya, ya. Nah, maka kemudian saya menyampaikan bahwa crowdfunding ini adalah public marketing. Kelebihan itu sebenarnya karena crowdfunding ini dia basisnya adalah internet ya, maka tentu kita
bisa menghemat biaya. Ya, kita bisa menghemat biaya dibanding dengan teknik-teknik penggalangan dana lainnya gitu. Kalau teknik penggalangan dana lain misalnya saya sebutkan misalnya kita membuat event misalnya. Katakanlah misalnya kita membuat event charity untuk isu lingkungan misalnya. Itu pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita harus cari sponsor ya. Tidak hanya sponsor atau tidak hanya biaya, kita juga butuh rencana yang memang harus dipikirkan jauh-jauh hari. Waktu, ya. Bicara soal waktu, belum tenaga, gitu ya. Jadi kelebihan crowdfunding ini dibandingkan dengan teknik penggalangan dana yang lain, ini bisa dibilang kita bisa hemat. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya itu adalah bahwa jangkauan crowdfunding ini luas. Jadi tidak hanya cuman pertemanan kita, tetapi bisa seluruh dunia, ya. Kalau kita berteman atau kita punya teman ada di luar negeri, ya kita tinggal share aja crowdfunding kita. Saya punya teman di Australia. Ketika saya membuat crowdfunding, saya kirim ke dia, gitu ya. Ada juga di Berlin. Mereka kemudian transfer gitu ke crowdfunding yang kita lakukan kampanye di situ, ya. Nah, jadi jangkauannya ini hanya cuma dengan satu sentuhan, gitu ya. Crowdfundingnya, kontennya kita sudah apa namanya siapkan, tinggal kita broadcast ya. Kalau kita pakai WhatsApp ya kita tinggal select berapa orang yang kemudian kita mau kirim ya. Kita pilih kemudian kita broadcast satu sentuhan aja yang terimanya udah berapa gitu ya. Berapa teman-teman punya punya teman-teman di eh, kontak yang ada di WhatsApp. Belum apa namanya WhatsApp group. Kalau dalam satu WhatsApp group dalam di WA WhatsApp-nya grup itu 5 atau 6, wah itu lumayan banyak ya. Maka jangkauannya itu luas kelebihannya. Hanya dengan satu sentuhan gitu ya. Kemudian kelebihannya yang lain itu adalah soal pencairan dana. Ini saya ngomong ini karena memang saya melakukan ini ya. Jadi pencairan dana itu memang sangat aman karena kalau kita nanti melakukan crowdfunding dan kita mendaftar ke platformnya itu organisasi, maka tentu dananya itu akan ditransfer ke rekening organisasi. Tapi individu juga bisa, ya. Jadi crowdfunding ini campaignernya itu tidak hanya organisasi, tetapi bisa juga secara individu. Meskipun organisasi itu harus ada satu orang yang diberikan tugas. Jadi dia sebagai PIC-nya. Nah, kelebihan yang berikut itu adalah publik ketika dia mau mendonasi atau memberikan donasi kepada kita lewat crowdfunding itu di dalam platformnya itu bentuk-bentuk atau apa namanya payment gateway-nya itu cukup banyak. Ada OVO, ada Sakuku, ada Dana, ada BCA ClickPay, ada transfer seperti biasanya. Jadi ada ShopeePay. Nah, itu apa namanya? Cukup mudah kalau teman-teman cukup apa familiar dengan payment gateway, saya kira hal-hal ini sudah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi gitu. Jadi kita mudah untuk melakukan donasi kepada crowdfunding tersebut. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu tentu kita juga kita harus tahu tentang konsekuensi dari sebuah crowdfunding. Bisa next slide, Mas. Nah, apa aja konsekuensinya? Jadi kalau dari platform ya, platform yang ini saya sebut aja. Jadi sebenarnya kalau mungkin ada teman-teman di sini sudah tahu tentang platformnya kitabisa.com atau Benih Baik misalnya. Nah, biasanya tentu karena mereka juga sebuah perusahaan dan mereka melakukan itu kan tidak gratis ya. Jadi tentu ada pemotongan administrasi yang nanti akan dipotong dari sekian dana yang kita dapat lewat kampanye kita itu ya konsekuensinya seperti itu. Selain itu tentu di apa namanya di slide-slide sebelumnya saya sudah menyampaikan soal bicara tentang transparansi, bicara tentang akuntabilitas, maka
ketika kita mendapatkan dana tersebut dan dana tersebut sudah ditransfer ke rekening kita dan kita sudah melakukan melanjutkan dana itu kepada masyarakat yang membutuhkan, maka tugas kita selanjutnya adalah memberikan laporan. Meskipun laporannya tidak seperti laporan sebuah proyek, ya. Kita cukup hanya apa namanya mengirimkan bukti-bukti pembelian, misalnya kalau kita ingin membantu uh, seseorang, misalnya kalau misalnya dia ingin operasi atau dia butuh kursi roda misalnya, maka kita cukup mengirimkan bukti pembelian. Misalnya kalau kita beli kursi roda berarti kita bukti pembeliannya. Kita apa namanya fotoin terus dikirim, dan itu bisa langsung diupload di profil kita. Jadi kalau crowdfunding itu nanti kita punya apa namanya akunnya ada di situ. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi konsekuensi-konsekuensi ini yang memang teman-teman di sini juga harus tahu bahwa ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan, ya, karena em, kalau kita melakukan itu dengan baik sesuai prosedur, maka platform ini akan percaya ke kita gitu, ya. Dia tidak akan apa namanya kalau kita jujur bekerja jujur dengan mereka, kita melaporkan apa yang kita dapat, ini akan tetap berlanjut terus. Saya sudah dari 2019 sampai hari ini. Terakhir em, kami melakukan di tahun em, saya lupa waktu itu ada gempa Cianjur kalau nggak salah. Nah, itu masih masih sampai hari ini karena itu kita punya komitmen untuk melaporkan itu, ya, termasuk foto-foto kegiatan yang memang kita harus laporkan kepada mereka. Next. Nah, peluang crowdfunding untuk proyek sosial di Indonesia. Nah, kita ini kan sebenarnya negara yang kalau dilihat ini data, ya, saya menampilkan ini data di tahun 2018, kemudian data di 2019, saya nggak tahu, saya belum update lagi soal data ini bahwa negara kita ini adalah negara yang paling dermawan, ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa cari di Google deh gitu. Jadi saya nggak bohong gitu, ya. Kemudian kita ini kan orang yang suka menolong orang gitu, ya. Kalau ada bencana di mana-mana itu, wah itu pasti sudah muncul naluri kita untuk mau menolong menjadi relawan, ya. Kemudian kalau ada bencana di mana-mana, kalau di Jogja sini, wah itu pasti sudah ada orang yang di apa lampu-lampu merah gitu, ya. Eh, ada poster-poster, kemudian sudah mulai apa namanya meminta dukungan donasi dari publik gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga di dalam eh, kita bisa menggunakan crowdfunding ini sebagai teknik penggalangan dana untuk mobilisasi sumber daya untuk organisasi tetap berlanjut, karena kita ini adalah negara yang cukup banyak pengguna media sosialnya, ya. Pengguna media sosial di Indonesia saya belum update berapa tapi cukup banyak, ya, dan itu menjadi sebuah peluang besar untuk kita sebagai organisasi masyarakat sipil bisa menjadi pasar, menjadi target kita untuk kemudian kita bisa menjalankan apa namanya crowdfunding. Next slide. Nah, ini sudah masuk ke hal-hal yang sedikit teknis, ya, biar teman-teman juga bisa belajar bersama dengan saya. Kalau kita ingin membuat crowdfunding untuk sebuah proyek sosial, nah, eh, tadi saya sudah sampaikan dua crowdfunding yang cukup terkenal di Indonesia itu kan ada dua, ya. Tapi banyak juga sebenarnya. Tapi yang dua ini kan yang cukup cukup apa cukup banyak lah, ya, cukup besar gitu, ya. Ada Benih Baik, kemudian ada juga Kita Bisa, ya. Nah, tergantung kita mau apa namanya join yang kemana gitu, ya, join ke siapa gitu, ya. Terserah teman-teman gitu. Nah, pengalaman saya sudah pernah join di dua platform tersebut, tetapi lebih banyak saya menggunakan yang Benih Baik
gitu. Jadi bukan berarti bahwa benih baik yang bagus, enggak juga gitu. Cuman karena saya pribadi kontak personnya dengan orang-orang di sana itu sudah sangat dekat, jadi mudah untuk kemudian kita bisa berkomunikasi. Kalau ada apa-apa, saya akan tanya gitu. Misalnya ketika saya membuat materi ini terus terang saya juga bertanya, update lagi dengan mereka gitu ya. Apa namanya? Kira-kira persyaratan untuk membuat account atas nama organisasi itu apa? Kalau saya buatnya itu tahun 2019. Ternyata setelah saya update kemarin, ini persyaratannya sudah lebih banyak lagi dibanding yang saya daftar di awal gitu ya. Nah, kemudian tentu nanti teman-teman crowdfunding yang di Benih Baik itu setahu saya itu ada aplikasinya. Jadi apps-nya tuh ada gitu. Kita bisa pakai di HP gitu ya. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Tapi ada juga yang memang di web, berbasis web. Itu kita harus punya account di situ ya. Ada user ID-nya, ada passwordnya, tentu ada di situ. Kalau kita sudah terdaftar di situ, maka kita sudah bisa melakukan crowdfunding. Ya, kita sudah bisa melakukan itu. Tergantung kebutuhan kitanya apa. Kita mau kampanyenya tuh untuk apa, isunya apa gitu ya. Nah, next next slide. Nah, ini eh, syarat membuat crowdfunding di Benih Baik ya. Ini saya update terakhir. Kalau organisasi ini, kalau saya bandingkan yang sebelumnya di tahun 2019 ketika pertama kali saya daftar, itu nggak ada pakai NPWP, itu nggak ada. Hanya akta, akta pendirian organisasi. Ya, kemudian dokumen-dokumen yang kita kirim itu ada semacam surat pernyataan itu iya gitu ya. Nah, di 2 hari lalu saya update ke Benih Baik. Ini cukup banyak ya. Jadi ada akta pendirian, ada SK Kemenkumham, ada NPWP, kemudian ada KTP penanggung jawab. KTP penanggung jawab itu adalah orang yang nantinya akan bertanggung jawab mengelola apa namanya crowdfunding tersebut. Ya. Kemudian nomor rekening atas nama organisasi, kemudian tanda daftar yayasan atau organisasi, ya. Kemudian ada surat keterangan domisili dari organisasi teman-teman, ada struktur organisasi, ya. Kemudian kalau ada izin khusus, ini apabila ada aja, kalau nggak ada berarti nggak perlu. Kemudian foto diri penanggung jawab. Jadi nanti uh, seingat saya waktu membuat apa masuk ke websitenya itu, waktu itu saya daftarnya itu lewat website dulu, kalau nggak salah itu mereka belum punya apps ya. Jadi masuk ke situ sama seperti kalau kita bikin rekening di bank itu kan kita harus pegang KTP ya. Nah, modelnya sama tuh kayak gitu. Kita harus megang KTP gitu. Kemudian ada surat kuasa apabila penanggung jawab bukan ketua yayasan atau NGO atau organisasi. Ini syarat-syarat untuk melakukan crowdfunding kalau memang terdaftarnya sebagai organisasi. Kalau kami, saya dari Yayasan Satu Nama, terdaftarnya atas nama satu nama, bukan nama saya gitu ya. Nah, tapi ini bisa teman-teman komunikasi ya. Mereka tidak ribet-ribet banget, tidak terlalu yang sangat eh, apa rumit juga, tidak juga. Yang penting ini dikomunikasikan gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa ya sudahlah saya nggak bisa membawa nama organisasi karena mungkin organisasi kami belum terdaftar di Kemenkumham misalnya, atau kita nggak punya NPWP misalnya, ya udahlah coba kita pakai atas nama personal aja atau individu gitu, nggak apa-apa. Tetapi memang tentu ada syarat-syaratnya gitu. Ada KTP, kemudian NPWP gitu ya. Apabila ada ya, dalam kurung ada apabila ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian nomor rekening penerima, nomor rekening penerima manfaat harus sama dengan KTP. Ya, kalau misalnya terdaftar atas nama Karel, maka otomatis nomor rekening juga namanya juga harus sama dengan KTP saya. Kemudian akta kelahiran. Nah, akta kelahiran yang dimaksud di sini adalah apa namanya? eh, Contoh misalnya kita ingin membantu
seorang anak misalnya gitu ya, seorang anak yang mungkin sakit, maka kita perlu melampirkan akte kelahiran dari anak tersebut, ya. Di samping itu, kita harus melampirkan surat keterangan sakit, ya. Lalu yang berikut nomor telepon yang aktif, nomor telepon dari kita tentunya, karena uh, mereka juga kadang-kadang perlu untuk komunikasi dengan kita, ya. Kemudian foto diri orang yang melakukan kampanye tersebut di crowdfunding. Itu kira-kira langkah-langkah yang terakhir saya update ya. Ini di Benih Baik. Saya kurang tahu kalau yang di apa namanya kita bisa, tapi rata-rata sebenarnya sama, gitu ya, sama. Pasti ada mewakili organisasi bisa, individu juga bisa. Next slide. Nah, strategi. Eh, jadi kalau kita crowdfundingnya itu di Benih Baik, sebenarnya kita juga bisa landing page dari crowdfunding kita itu juga bisa ke sosial media. Contoh misalnya, sudah terposting crowdfunding kita di Benih Baik ya, misalnya nih gitu. Tapi kemudian kan nanti kalau di apa namanya crowdfunding kita itu ada share ya, ada pilihan share. Kalau pilihan share itu kan kita bebas tuh mau share kemana. Bisa ke sosial media misalnya Facebook atau juga ke WhatsApp itu bisa. Nanti kan ketika teman-teman yang menerima kampanye kita, dia akan buka dan muncul websitenya Benih Baik. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir, misalnya sudah di-share gitu ya, tapi mungkin teman-teman berpikir bahwa bagaimana kalau kemudian kita eh, apa duplikasi. Duplikasi itu misalnya crowdfunding yang ada di platform itu di screenshot misalnya, lalu kemudian kita posting di apa itu eh, Instagram misalnya, atau kita posting itu di Facebook misalnya, atau di TikTok misalnya, ya. Nah, tentu teman-teman yang mungkin sangat lihai, teman-teman yang sangat suka dengan sosmed, kayaknya kalau screenshot itu kayaknya kurang menarik. Bagaimana kalau saya bikin eh, apa flyer yang lebih baik lagi gitu, lebih bagus lagi. Nah, bisa saja gitu. Itu kalau misalnya teman-teman, misalnya yang tadi kalau di platform otomatis kan publik ketika dia melakukan transfer itu kan masuk ke rekening platform tersebut ya. Nanti baru setelah itu dilanjutkan ke rekening kita. Tapi kalau teman-teman juga ingin membuat itu menjadi sebuah apa namanya crowdfunding yang berbeda, monggo aja gitu. Tapi ya itu teman-teman juga harus punya apa pertanggungjawaban juga kepada orang yang akan mendonasi ke kita. Nah, tentu nanti di landing page-nya teman-teman di sosial media itu pasti teman-teman juga akan memasukkan nomor rekening apa namanya organisasi atau pribadi. Kalau memang teman-teman tidak menggunakan apa namanya eh, crowdfunding yang ada di platform, ya. Nah, tentu bahwa kalau teman-teman ingin membuat itu share, kemudian apa namanya, kalau di share itu kan contoh misalnya kalau teman-teman share di Facebook, itu kan otomatis muncul apa namanya link atau muncul dia punya punya apa namanya informasi ya. Nah, di bagian caption misalnya teman-teman ingin menambahkan boleh-boleh saja. Tetapi kita lihat di pitch naratif ya, di kolom sebelah kiri di slide, narasi yang harus dipakai itu adalah narasi yang memang bernada atau berbunyi. Bernada atau berbunyi itu artinya bahwa sebisa mungkin kita menampilkan narasi itu menceritakan tentang kampanye kita. Sehingga orang itu mau tergerak hati untuk mau membantu kita. Dan ingat bahwa narasi kita itu jangan terlalu panjang. Paling tidak satu paragraf, minimal satu paragraf, tapi paragraf itu dia bernada dan atau berbunyi gitu. Apa yang mau kita bantu, mereka akan dapatkan apa kalau teman-teman memberikan donasi, mereka di mana tinggalnya gitu ya. Karena
Kalau kita lihat dari apa timeline sosial media kita, misalnya di Facebook ya, saya ambil contoh aja Facebook, orang itu lebih senang melihat video, orang lebih senang melihat gambar-gambar, ya, ketimbang orang melihat membaca. Itu orang nggak akan baca, bukan nggak akan baca, tapi orang nggak tertarik. Jadi kalau teman-teman membuat crowdfunding, eh, apa namanya, buatlah sebuah poster yang menarik, yang warnanya itu menarik orang untuk melihat, gitu ya, supaya memang orang tidak banyak membaca, tetapi ketika dia melihat video atau ketika dia melihat poster ya yang kita posting di sosial media kita itu, dia udah langsung pesannya itu udah langsung dapat. Dibandingkan kalau kita tulisannya seperti menulis artikel sekian berapa paragraf, orang udah nggak baca. Jadi itu ya. Sama misalnya kalau kita mau share di apa itu IG, kan itu basisnya lebih banyak foto-foto ya. Nah, maka kemudian saran saya adalah foto-foto yang banyak dan bagus, dan juga narasi yang tidak terlalu banyak ya. Itu yang apa namanya, bagaimana kita bisa membuat sebuah narasi yang menarik, yang itu memang orang ketika apa namanya me, apa melihat itu, dia akan tertarik untuk melakukan eh, memberikan donasi kepada kita. Next slide. Nah, ini saya ingin memberikan kisi-kisi aja kalau kita ingin membuat sebuah narasi di crowdfunding. Tentu eh, latar belakang kampanye kita ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi kalau kita ingin membantu masyarakat ya marginal misalnya, atau seseorang yang memang membutuhkan bantuan, maka kita harus berbicara tentang latar belakang kondisi orang tersebut atau kondisi masyarakat tersebut. Kemudian kita menyampaikan di dalam paragraf di narasi itu tentang tujuan kita membantu dia, ya, tujuannya apa. Kemudian targetnya apa? Target itu bukan kemudian berhenti pada, oh kami ingin membantu masyarakat di daerah B, ada 100 kakak. Tidak hanya sampai di situ, tapi kita mau bantunya itu tuh itemnya apa, bantuannya apa aja. Ya, kalau 100 kakak berarti oke, kita akan memberikan bantuan berupa sembako. Sembakonya terdiri dari apa aja, itu harus jelas di situ ya. Di crowdfunding ini saya cerita pengalaman aja, jadi memang harus jelas di situ sehingga orang yang membantu, oh ya nanti apa namanya, eh, saya ternyata dengan duit sekian ternyata saya bisa bantu orang yang membutuhkan gitu ya. Lalu perlu juga teman-teman eh, perhatikan di sini bahwa crowdfunding itu, ya, saya ada tulisan di bawah itu, crowdfunding tidak dapat membiayai biaya operasional seperti gaji. Itu nggak bisa, ya. Jadi memang eh, penggalangan dana ini memang sedikit membatasi, ya. Karena kenapa gaji? Karena gaji itu kan sebenarnya operasional ya. Crowdfunding ini kan lebih banyak untuk membantu kalau di dalam program itu kan ada biaya direct cost, indirect cost. Nah, mereka lebih banyak kepada direct cost-nya atau biaya programnya yang mereka biayai. Sehingga memang apa namanya, ketika nanti teman-teman misalnya suatu saat menjadi apa masuk di dalam crowdfunding itu, terus kemudian rencana untuk membuat kampanye, di RAB-nya itu ya hanya untuk biaya apa namanya program saja, program entah itu untuk membangun rumah orang yang membutuhkan atau pemberdayaan ekonomi kelompok tertentu misalnya, maka ya bisa berupa pembelian barang atau mungkin modal usaha. Tapi jangan sekali-kali teman-teman menulis untuk gaji dari kita. Itu memang tidak dibolehkan. Artinya tidak akan di approve seperti itu. Next slide. Nah, dan
ini yang perlu kita ketahui juga soal bagaimana apa ya? Tadi mungkin saya sudah jelaskan soal kalau kita mau membandingkan apa kampanye kita di pengalaman saya itu ketika saya punya crowdfunding, saya memang harus sering-sering untuk melihat sosial media. Kalau memang saya memilih sosial media sebagai landing page saya. Ya, selain WhatsApp yang saya selalu lihat apakah pesan saya sudah terkirim, sudah dibaca atau belum, ya. Ya namanya crowdfunding itu kan tadi ya, saya bicara soal public marketing publik. Jadi kita juga sebagai seorang marketing gitu. Ya, kita juga sebagai seorang marketing bagaimana bisa menyampaikan pesan, meyakinkan orang sehingga orang itu mau membantu gitu. Nah, makanya kemudian timeline ya FYP kita itu memang harus kita pantau terus ya agar supaya memang oh ya ini ada ya apa namanya lebih bagaimana timeline kita ini bekerja itu tentu kita harus punya apa tips-tips khusus seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di Facebook itu orang lebih suka melihat foto atau gambar ya orang tidak tertarik untuk lebih banyak membaca di Facebook itu orang nggak akan tertarik ya kemudian headline kita atau ketika kita posting di sosial media headline-nya itu juga bisa menjadi apa tertentu. Kalau headline-nya kita itu menarik, maka orang juga pasti akan tertarik gitu ya. Jadi headline itu yang kita pilih sesuatu yang yang spesifik gitu ya, sehingga membuat orang itu penasaran gitu. Ini ada apa ya yang diposting oleh Karel misalnya. Oh ternyata ini ya yang mau yang dia lakukan ini seperti ini gitu. Jadi publik atau klien gitu ya atau audiens target kita dia akan menjadi penasaran gitu. Maka kemudian eh, dia akan buka linknya, kemudian linknya itu langsung ke websitenya dari platform tersebut. Ya, ini pengalaman aja. Jadi pengalaman yang saya bagi ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan em, ini mungkin yang slide terakhir next. Nah, ini ini baru beberapa yang saya cuma tampilkan di sini. Jadi ini praktek yang sudah kita lakukan di crowdfunding Benih Baik. Ini saya lupa tahun berapa. Eh, Erupsi Semeru itu kalau nggak salah 2 tahun lalu ya kalau nggak salah. Saat COVID itu ada erupsi saat itu kami melakukan crowdfunding. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ berapa nominal yang kita dapat. Tidak banyak tetapi ya lumayan. Kita bisa datang ke sana memberikan bantuan gitu ya. Ya ini kelompok-kelompok yang masyarakat yang apa namanya kita bantu tidak hanya bencana, tetapi ada juga yang dalam kondisi yang bukan bencana yang memang apa namanya kita bantu untuk apa namanya memberikan eh, program untuk pendampingan kepada mereka. Termasuk juga ada pengalaman kami untuk bantuan kepada salah satu anak di Larantuka itu dia sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat operasi waktu itu dan saat itu lumayan kita bisa dapat untuk membantu dia cuma sayangnya setahun kemudian kalau nggak salah itu dia meninggal dunia. Nah ini praktek-praktek yang kami lakukan di satu nama di organisasi saya apa namanya nanti teman-teman kalau misalnya penasaran atau mau bertanya silakan saya kira sudah cukup. Ini slide terakhir dari saya, Mas Roni. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ini udah 1 jam ya presentasi saya kurang lebih. Monggo. Oke, makasih banyak Pak Karel. Menarik banget ya kawan-kawan. Saya kira untuk praktik crowdfunding tadi seperti yang disampaikan Pak Karel dari secara konseptual, kemudian secara prosedural, bahkan ada kiat-kiat untuk mengajukan supaya pengajuan itu berterima
supaya viral dalam tanda kutip itu, apalagi dengan adanya media sosial hari ini, tadi disebutkan soal Facebook, dan mungkin juga untuk menggayung generasi-generasi yang lebih kontemporer seperti generasi Z. Nah, ini saya kira menarik teman-teman. Itu nanti silakan kalau ada pertanyaan, dan saya kira akan ada penambahan uraian dan seterusnya dari Pak Frans Tugumin. Silakan Pak Frans. Eh, Makasih Mas Roni. Saya tidak menambah ya sedikit aja catatan. Karena sebentar lagi ini apa baterai saya habis ini apa mati listrik tempat saya. Eh, Ya Oke. memang untuk sesi kali ini kita minta Mas Karel untuk sudah memberikan apa contoh konkret ya untuk fundraising ya yang selama ini memang sepertinya bagi kawan-kawan masih agak asing padahal sebetulnya ini sebetulnya potensial dan bisa dilakukan dari mana saja dari seluruh Indonesia itu bisa karena sifatnya online ya. Eh, Nah tadi Mas Karel sudah memberikan beberapa apa cukup detail saya pikir yang disampaikan dan sudah membuka diri juga kalau nanti ada pertanyaan yang belum jelas, walaupun sudah di luar sesi ini, Mas Karel bersedia untuk memberikan penjelasan di mana diperlukan begitu. Jadi saya pikir tambahan saya, catatan saya itu karena sebentar lagi ini baterai saya habis. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak Frans. Silakan kawan, bisa langsung bertanya secara lisan ataupun Oh, secara tulisan. Silakan. oh, izin Bang Roni dari Patiros Semarang, Mukhlis. Silakan Pak Mukhlis. Silakan Izin langsung siap. saja Pak. Izin, matur Ya. nuwun, Pak. Ini terkait ini aja sih. Ini tadi cukup menarik ya. Nanti kemudian untuk kita bisa mengadakan fundraising. Tapi ada sedikit pertanyaan. Saya nggak tahu tadi udah dibahas belum, Nyuwun Sewu. Terkait izin legalitas. Ini kadang saya sedikit punya pengalaman di lembaga filantropi zakat gitu. Eh, apakah nanti untuk lembaga-lembaga umum itu kira-kira ada kendala nggak? Misal harus ada legalitas. Kalau di dinas sosial itu kalau nggak salah ada legalitas pengumpulan barang dan uang kalau nggak salah. Itu beberapa lembaga zakat yang kecil itu memang sempat dipermasalahkan gitu. Ini terkait legalitas aja sih. Kira-kira apa ada nggak potensi ke sana gitu? Karena ini kan banyak kan lembaga umum CSO kita itu yang perizinannya mungkin baru sebatas apa dari AHU gitu kan Kementerian Hukum terkait legalitas yayasan. Dan untuk pengumpulan situ apakah ada legalitas yang lain diperlukan? Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Matur nuwun, ngapunten. Oke, matur nuwun Pak Mukhlis. Nah, ini persoalan soal legalitas tadi dari Pak Mukhlis dari Patiros. Silakan Pak Karel, langsung direspon saja Pak. Oh iya, terima kasih. Tadi sepertinya saya sudah jelaskan di halaman 17 kalau nggak salah ya. Mungkin Mas Anton bisa ditampilkan. Pak Muklis, terima kasih. Memang terkait dengan crowdfunding ini kan sebenarnya bisa yang pengajuannya itu dari organisasi, bisa juga secara individu gitu ya. Nah, dua ini memang apa namanya tentu mempunyai persyaratan yang apa itu berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah soal persyaratan untuk organisasi, yang pertama ini kebetulan memang saya baru update 2 hari lalu dengan Benih Baik itu tentu ada akta pendirian ya, akta pendirian, kemudian SK Kemenkumham, kemudian ada NPWP, kemudian ada nanti di crowdfunding itu memang harus ada orang yang bertanggung jawab PIC-nya siapa gitu. Jadi em, apa account-nya itu kan otomatis eh, ada orang yang pegang ya. Jadi orang yang pegang itulah yang kemudian dia yang menjadi penanggung jawabnya. Jadi dia harus punya KTP-nya yang nanti dia akan foto di apa namanya di nanti masuk ketika daftar itu sudah ada di halaman 17 Mas bisa ditampilkan di situ. Nah ini Pak Muklis jadi bisa dilihat eh, apa namanya syarat yang ketika kita melakukan crowdfunding ini di Benih Baik ya saya kurang tahu yang di apa namanya di platform yang lain tetapi yang di Benih Baik karena kami sudah cukup lama eh,
5 tahun bekerja sama dengan mereka. Eh, ini syarat-syarat yang saya update di 2 hari lalu terakhir dengan mereka. Karena dulu ketika saya eh, mendaftar itu memang syarat-syaratnya tidak sebanyak yang ini. Waktu itu seingat saya hanya surat keterangan, surat kuasa gitu ya. Surat kuasa saya tanda tangan di atas materai, kemudian di scan, dikirim ke mereka, kemudian apa namanya ada eh, waktu itu memang sudah ada akta ya, tentu waktu itu ada akta, kemudian juga apa itu namanya Kemenkumham ya, SK Kemenkumham gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata eh, syarat-syarat ini juga memang agak berat ya secara organisasi, sebenarnya teman-teman bisa melakukan crowdfunding itu atas nama pribadi. Tetapi ya tentu dengan ada apa konsekuensinya gitu. Jadi ada syarat-syarat ya siapa yang melakukan crowdfunding itu berarti ada syaratnya ya ada KTP-nya, ada apa namanya eh, identitas lah yang kemudian dari platform tersebut memang dia akan memegang apa namanya kontak orang itu. Karena kan ini bicara soal kepercayaan ya. Jadi kalau kita apa namanya tidak memegang kepercayaan dari mereka juga pasti kita akan di apa tidak mendapat approve dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang sulit untuk mengatasnamakan organisasi, tidak apa-apa, secara individu nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi syaratnya KTP. Ya, KTP kemudian ketika kita ingin membuat apa namanya crowdfunding untuk seseorang misalnya untuk anak, contoh yang di syarat ini ya, maka tentu kita akan meminta akte kelahiran dari anak tersebut kalau kita proyek sosialnya itu untuk membantu dia. Begitu Pak Muklis, semoga menjawab. Tapi sebenarnya mudah kok gitu. Mereka tidak terlalu sangat tricky ya. Jadi sangat mudah sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah punya kontak, apa namanya, teman-teman bisa eh, berdiskusi dengan mereka. Jadi sangat mudah gitu. Tidak terlalu yang rumit banget lah gitu. Tapi memang ya, ya itu tadi syarat-syaratnya memang harus kita ini. Yang penting itu bisa kita komunikasikan. Saya kira bisa gitu. Silakan Pak Ya, Muklis, ada terima kasih Pak. Matur nuwun, timbal balik matur lagi nuwun. atau respon J, balik ada matur nggak? nuwun kayaknya. J, Cukup ya Pak ya Pak Muklis? J, matur nuwun cukup. Oke, sami-sami Bapak. Nah ini sudah ada yang resen nih, Pak Muhammad Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Baik, selamat sore Bang Karel dan teman-teman. Saya Yusuf dari Kita Institut. Sebenarnya ingin ini sih menambah bahan diskusi gitu ya, bukan bahan sih tapi ya memang ini ada beberapa hal yang kemarin ini kan kita lihat dengan platform yang baru itu platform ya bukan baru sih ya tapi model baru TikTok itu kan terkait dengan saweran-saweran itu. Nah, sebenarnya melihat apa data tadi juga bahwa Indonesia ini kan orangnya itu dermawan-dermawan gitu ya. Nah, kita kan khususnya NGO gitu kan memiliki ini ya, memiliki apa basis yang kuat untuk data-data yang kita lakukan di lapangan. Nah, sedangkan di TikTok itu sendiri kan malah sudah menjadi sumber sumber pendapatan utama bagi orang-orang tertentu gitu ya dari saweran-saweran tersebut. Nah, apakah kita sebagai organisasi masyarakat sipil itu bisa memanfaatkan platform tersebut untuk kedepannya dengan model desain yang versi NGO gitu ya. Nah, mungkin awalnya seperti itu dulu. Kepada teman-teman mungkin bisa menambahkan juga. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Yusuf. Ini saya kira yang sedang viral di TikTok itu seperti Satpor dan seterusnya ini. Nah, bagaimana mengkontekstualisasikan kalau posisinya itu NGO ini Pak Karel? Silakan Pak. Oke, ya. Em, saya pikir bisa aja ya. Saya pikir bisa bisa semua gitu. Tergantung bagaimana kita kontrol ya. Jangan sampai kemudian kebablasan dan itu nanti juga bicara soal apa kredibilitas lembaga kita gitu. Jadi saya kira semua
sosial media itu menjadi landing page dari kita melakukan upaya untuk penggalangan dana itu bisa saja. Yang penting kita harus memang apa namanya ada apa rambu-rambunya, jangan sampai kemudian kebablasan. Nah, yang berikut adalah kalau di TikTok itu, setahu saya itu kan kalau sudah 1.000 followers, baru dia bisa live, kalau nggak salah. Ya, nah itu lebih baik, lebih bagus lagi karena kalau 1.000 followers dia sudah punya, kapanpun dia juga bisa apa namanya melakukan live. Tapi kalau memang belum sampai 1.000 followers, maka biasanya dia hanya posting, ya, dia bisa posting gitu. Nah, kami di waktu COVID kemarin itu karena bekerjanya juga hanya beberapa hari dalam seminggu, kami juga pernah melakukan itu. Tetapi di Instagram, ya, kalau Instagram itu kan nggak tunggu sampai 1.000 follower, kita udah bisa live, ya. Bisa bisa hanya 1 follower mungkin juga udah bisa live. Tapi kalau TikTok itu kan, kalau Mas Yusuf bilang kan di TikTok ya, itu bisa saja Mas. Jadi eh, kalau belum sampai 1.000 followers berarti kita nggak bisa live. Tapi kalau sudah 1.000 followers itu akan sangat baik. Itu peluang yang luar biasa gitu ya. Yang penting konsisten ya. Konsisten kita mau melakukan live-nya itu tuh di saat-saat mana orang lagi kalau menggunakan media sosial itu seingat saya teman saya pernah bercerita itu carilah waktu-waktu di mana orang tidak sibuk bekerja ya bisa di antara jam 7 ke atas karena itu mungkin orang sudah pulang dari kantor santai maka penggunaan apa namanya ponsel atau laptop misalnya lebih banyak ponsel ya itu lebih banyak dan itu menjadi peluang yang besar sebenarnya kalau di TikTok ya apalagi kalau misalnya sudah 1.000 follower itu bisa live dan bisa apa teman-teman tinggal diatur kalau misalnya teman-teman punya program di komunitas, bawalah live-nya itu ke komunitas sehingga itu bisa ditunjukkan kepada publik. Ini loh, gitu. Tapi kalau memang belum sampai 1.000 follower ya mohon maaf aja. Kita bisa lakukan, tetap bisa dilakukan tapi mungkin lewat postingan-postingan. Lewat poster atau lewat video, itu bisa dilakukan Mas. Kira-kira begitu. Oke, makasih. Mungkin ada respon balik Pak Yusuf. Silakan. Ini sih melihat mau tanya aja. Sebenarnya kalau NGO itu udah ada yang merambah ke sana belum sih? Karena kan kita Hmm. tahu sendiri kalau TikTok itu kan efeknya luar biasa gitu ya. Sekali kita ada sedikit kecacatan aja langsung netizen kan langsung bergerombol-gerombol untuk menyelidiki gitu kan. Nah, nanti mungkin apakah efeknya negatif atau lebih ke positif itu dan bagaimana menjaganya mungkin perlu di ini ya perlu diskusikan ke depannya gitu ya karena modelnya ya seperti itu. Hmm. Oke, ya saya jawab aja Mas. Jangankan TikTok Mas, semua sosial media itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang kalau kita kebablasan itu juga bisa. Jangan hanya TikTok, Facebook, Instagram, selagi kita punya kontrol ya lembaganya tersebut, dia mau melandingkan apa eh, kampanye dia di sosial media manapun, entah itu di TikTok, di Facebook, di X ataupun di manapun, saya kira nggak masalah. Yang penting kita punya kontrol supaya memang nggak kebablasan dan apa namanya NGO siapapun bisa, ya. Saya kira ini aturan organisasi yang memang harus apa dikontrol gitu, ya. Saya Siap, siap. memang belum pernah, saya juga penggemar TikTok, belum pernah melihat apa namanya NGO atau LSM yang melakukan kampanye ya di TikTok belum pernah. Tetapi kalau ditanya LSM yang punya TikTok ada, kami juga punya ada gitu. Cuman memang belum sampai melakukan itu ya. Kita lebih banyak mainnya ke yang tadi itu, crowdfunding itu Mas. Belum sampai ke TikTok gitu. Tapi kalau akunnya ada, kita punya di TikTok ada, di sosial apa Facebook ada, Instagram ada, bahkan di Instagram pun juga apa namanya kita membuat secara isu per isu gitu. Kalau di tempat saya karena kami bekerja untuk isu disabilitas dan mental health, kami justru apa namanya live TikTok itu untuk mengumpulkan donasi dengan menjual merchandise gitu. Hmm.
Jadi Ya. nggak masalah. Yang penting lembaga tersebut dia punya aturan aja supaya tidak kebablasan. Mm-mm. Saya kira itu, Mas. Ya, Baik, makasih. baik. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Yusuf, Pak Karel. Kita fokus juga ke satu pertanyaan dan beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah ada nih Pak Karel di kolom chat. Saya bacakan satu persatu Pak. Dari Trilestari, Yapsya Jatim, apakah ada izin khusus bagi CSO yang akan menggalakkan fundraising? Itu pertama. Itu pertanyaan singkat saya kira. Lalu dari Bu Farida, apakah crowdfunding dikenai pajak? Nah ini silakan Pak Karel, dua pertanyaan. Baik. Eh, izin khusus. Kalau pengalaman kami ya, kalau fundraising itu sebenarnya setahu kami memang nggak ada ya. Setahu kami yang kami jalani gitu. Kalau dibawa ke crowdfunding itu nggak ada. Tetapi memang biaya yang kita apa yang tadi saya bilang 5 sampai 10% itu ya 5 sampai 10% itu memang sudah dipotong. Jadi Hmm. kalau misalnya kita dapatnya 10 juta, maka ada 5 sampai 10% yang kemudian dipotong oleh platform tersebut. Termasuk mungkin pajak ya, yang setahu saya itu ada pajak kalau nggak salah di situ. Tapi kalau fundraising misalnya apa namanya eh, penggalangan dana yang sifatnya terbuka, tentu memang kita harus berkoordinasi dengan dinas sosial gitu. Ya, kalau misalnya kita mau membuat event gitu ya, sehingga itu bisa bisa dinas sosial juga tahu gitu. Tetapi kalau crowdfunding dari potongan administrasi itu sudah termasuk di situ. Itu yang untuk Ibu dari Jawa Timur ya. Ya, Ini pertanyaan lagi Pak, dari Pak Iwan Hamid, bagaimana kiat atau strategi sehingga orang bisa mau dan mampu menggalang dana dengan lembaga kita? Apalagi kami lembaga yang pernah melakukan ini, lembaga yang belum pernah itu ada di ralat. Nah itu kiat-kiatnya seperti apa Pak Karel? menggalang dana gitu ya. Iya. Mm-mm. Bagaimana lembaga bisa mendukung? Ya, saya mungkin jelaskan yang pertama karena ini kita topiknya crowdfunding. Jadi pertama tentu adalah kita perbanyak teman. Ya, pertama. Karena ini pengalaman saya aja ya. Em, karena kalau kita punya crowdfunding, itu kita harus rajin-rajin untuk share. Share tentang crowdfunding itu ke orang. Lalu kemudian kita juga bagaimana supaya orang percaya dengan kita, mau mendukung kita adalah bahwa orang-orang tersebut kita tidak hanya apa, mengirimkan link dari crowdfunding kita, tetapi kita yang mungkin orang itu hanya kenal hanya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu dekat dengan kita, kita memang harus menyiapkan apa tools-tools yang memang kita bisa pakai untuk memberikan eh, promo-promo gitu ya. Jadi promosi tentang lembaga kita itu tentu karena kalau orang tidak mengenal apa namanya lembaga kita, dia juga pasti akan berpikir dua kali. Saya nggak kenal orang ini, kenapa saya maksudnya saya memberikannya apa, ya toh? Tapi kalau misalnya mereka tahu tentang organisasi kita, ya kita mungkin cukup buat flyer misalnya, kita kirim ke mereka profil organisasi gitu, yang bisa kemudian mereka percaya dengan kita. Jadi eh, tools-tools itu memang kita bisa harus punya kalau misalnya kita mau melakukan fundraising, tidak bisa mengandalkan hanya bahwa hanya informasi yang sifatnya eh, tentang crowdfunding aja, tetapi juga bisa menyertakan informasi tentang lembaga kita, tentang program-program apa saja yang kita lakukan, sehingga memang orang akan percaya kepada kita. Kira-kira begitu, Pak. Apa namanya? Supaya memang orang percaya kepada kita gitu. Dan orang ketika apa namanya percaya kepada kita, ada tiga hal sebenarnya yang kita juga harus tahu. Jadi melakukan fundraising itu kan tidak tidak hanya sebatas uang yang kita cari, ya kan? Dalam bentuk in kind, dalam bentuk volunteer. Dua hal itu kan sebenarnya nggak dipikirkan oleh kita. Tapi kita hanya mikir soal berapa duit nih yang kita dapat. Hmm. Gitu.
Jadi fundraising itu kan ya bisa dalam bentuk barang, orang akan membantu kita, oh ya saya nggak bisa kasih duit, saya kasih barang aja gitu. Atau dia mau memberikan dukungan kepada kita, tapi bentuknya ya udah saya ngasih bantuannya dalam bentuk kerelawanan saya. Saya ingin mengisi apa namanya, kamu ingin misalnya Pak yang tadi bertanya, katakanlah program pelatihan misalnya, ya kan? Kalau misalnya tidak membantu secara dalam bentuk duit atau barang, Bapak bisa saja misalnya orang itu membantu Bapak dengan cara pro bono, ya kan? Artinya dia tidak dibayar, tetapi dalam bentuk kerelawanannya dia, gitu. Jadi fundraising itu kan dana iya, in kind iya, volunteer juga iya gitu. Nah ini mungkin yang kita juga harus berpikir tidak hanya sebatas dana saja gitu Pak. Jadi um, orang akan percaya kepada kita kalau memang kemudian kita harus menunjukkan karya-karya kita lewat program-program. Ya, sekarang kan cukup mudah ya kalau kita mau membuat apa namanya media-media untuk komunikasi, ya. Aplikasinya sudah ada template, kita cukup buat aja, lalu kemudian kita kirimkan ke orang. Ketika kemudian kita melakukan sebuah kampanye dan kita bisa ikutkan juga dengan apa namanya media-media yang lain untuk meyakinkan orang supaya orang itu bisa mau membantu kita. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Karel. Barangkali Pak Iwan akan ada gayung bersambut atas respon tadi. Silakan Pak Iwan bisa pendalam. Oke, Pak. Terima kasih atas pencerahannya, Pak. Sama-sama. Oke, ya makasih Pak Iwan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Flora Kambuaya. Minta tanggapan Bang Karel, gimana kasus pengelolaan dana untuk kesehatan? Contoh kasus Agus yang disiram air keras di podcast Denny Sumargo dan diviralkan. Ternyata terjadi penyalahgunaan penggunaan dana yang terhimpun. Bagaimana respon dari OMS? Apakah akan terdampak? Apa yang harus dilakukan dari pihak organisasi di awal penggalangan dana dan komunikasi dengan pasien yang sakit? Nah, ini kontekstual saya kira Pak Karel. Silakan Pak. Ya, saya kurang begitu mengikuti terlalu ini ya detail tentang kasus Agus ya gitu. Kalau saya menyikapinya adalah bahwa memang Agus ini kan korban ya. Kemudian ada salah satu pihak yang ingin membantu. Sama misalnya kayak kita. Saya pun juga melakukan yang hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh pihak tersebut, membantu orang yang membutuhkan bantuan. 2 tahun lalu saya membantu seorang yang memang dia itu eh, di situasi yang memang ada cairan di dalam perutnya dan dia harus operasi dan itu harus secara rutin gitu ya. Yang pasti bahwa kalau menanggapi kasus ini tentu di awal ketika kita ingin membangun hubungan dengan masyarakat atau publik atau personal yang membutuhkan bantuan dari kita, tentu itu harus jelas di awal. Ya, Em, tentu itu harus di awalnya harus jelas kita membantunya itu sampai di mana gitu. Karena saya nggak terlalu mengikuti informasi ini, tetapi kalau kita sebagai organisasi masyarakat sipil diperhadapkan dengan situasi seperti itu, orang membutuhkan kita untuk dibantu misalnya ya, tentu kita harus punya hubungan dengan secara terbuka itu. Saya ketika membantu anak yang dilarang saat itu, saya berhubungan dengan ibunya, ya. Komunikasi kami lancar, gitu ya. Komunikasi lancar, terbuka. Saya menjelaskan dari awal bahwa ibu dana di akun saya, kemudian saya kirim, ya. Saya kirim ke dia, kemudian ini Bu, totalnya ini tetapi nanti akan ada apa namanya potongan dari platformnya. Nah, semua chat yang saya dengan pihak customer care dari platform tersebut saya selalu screenshot.
Jadi kalau saya disuruh menanggapi ini, itu kembali kepada kita. Jadi kesepakatan-kesepakatan awal bicara soal transparansi, bicara soal apa namanya, kita bisa mempertanggungjawabkan itu dari awal memang harus jelas. Jangan sampai kemudian apa itu namanya, di kemudian hari terjadi konflik gitu. Itu sih saya, ini sama seperti yang saya lakukan, cuman mungkin apa namanya tidak separah Agus ya, tetapi yang saya lakukan seperti itu untuk salah satu anak, bukan anak sih, dia sudah umur kalau nggak salah udah dewasa lah gitu. Tapi dia anak sendiri dan itu saya bantu. Bukan saya tapi secara organisasi kami punya crowdfunding dan kami bantu. Hanya saja memang ya Tuhan berkehendak lain. Setahun kemudian eh, yang bersangkutan meninggal dunia. Gitu Hmm. Mbak Flora. Jadi sebenarnya itu kesepakatan dari awal yang memang harus jelas supaya tidak ada konflik. Makasih. Makasih Pak Karel. Bu Flora, jika ada respon balik silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Karel untuk penjelasannya menarik sekali. Saya memang penasaran karena tadi sebelum podcast ini itu sebelumnya siang pas nonton kasus ini. Jadi kalau saya infokan saja secara umum itu ternyata dana yang di crowdfunding itu dari pihak yayasan ini ada seorang yang penggiat di yayasan itu dia memasukkan dua rekening, rekeningnya yang pertama atas nama yayasan, kemudian yang kedua dari pasien yang sakit ini. Akhirnya terhimpun dana yang tadi di podcast itu sekitar 1,5 M. Nah, kasus Agus ini ternyata dia itu setelah dilakukan pada saat terjadinya penyiraman air keras hingga proses 2 minggu itu penanganan dari medis itu di awalnya itu karena belum ketemu dengan Simba Novi ini yang dari Rumah Peduli Kemanusiaan kalau nggak salah. Itu akhirnya dilakukan ditanggapi dengan proses dari keluarga dari BPJS. Nah, setelah Mbak Novi karena apa ibaratnya dia terbeban dan akhirnya menggalakkan dana dan akhirnya dananya terhimpun seperti kurang lebih yang tadi saya sebutkan. Cuma di dalam proses komunikasi mungkin ketika di awal dengan keluarga ada beberapa keluarga yang menjadi jembatan untuk komunikasi juga. Dan akhirnya prosesnya yang terakhir di update itu memang sudah sampai pelaporan pencemaran nama baik dari pihak yang keluarga Agus dan akhirnya dilakukan klarifikasi karena dari pihak Mbak Novi yang penggalang dana ini melihat bahwa ketidakpuasan karena target dana yang terkumpulkan dari crowdfunding ini tujuannya untuk pengoperasian mata dan harapannya untuk bisa melihat ternyata dari keluarga karena uangnya langsung di rekening keluarga di rekening si Agus jadi mereka penggunaan dana itu tidak sesuai sasaran. Akhirnya bersama-sama dengan dari pihak Banovi mengecek itu dilakukan cek rekening mutasi rekeningnya itu dia melakukan transfer-transfer ke beberapa rekening keluarganya yang lain yang berbeda. Nah, yang saya lihat dari podcast ini adalah ini kan si Mbak Novi bertindak dari segi OMS ataupun yayasan yang bertindak untuk pengelolaan kemanusiaan karena bukan cuman hanya kasus Agus ini, tapi ada target dari yayasan untuk yang kemudian mungkin akan dikelola juga. Nah, apakah itu berdampak untuk kredibilitasnya dan jika case seperti ini em, komunikasi yang dilakukan dan untuk pertanggungjawaban yang di atas kertas itu untuk komunikasinya tuh harus ke pihak yang mana karena ibarat di dalam yang podcast ini memang ini lagi viral ya jadi pas saya ikuti juga dia itu em, ada dua dua tiga dari keluarganya yang menjadi komunikasi untuk menyampaikan jadi tidak ada sepertinya tidak ada transparansi sehingga pas dari pertama di follow up gimana dana yang sudah terhimpun ada yang sampaikan 500 ternyata setelah dicek bukan 500 juta lagi tapi sudah sampai 1,5 M. Nah, yang kalau dari pandangan saya, apakah karena kasus eh, seperti Agus ini, apakah mungkin karena seorang yang dikatakan yang dengan kondisi yang menengah ke bawah dan tiba-tiba dengan anggaran yang besar begitu, himpunan dana yang cukup tinggi, sehingga akhirnya keluarganya tidak memprioritaskan itu, dan akhirnya prosesnya pun juga perjalanan pengobatan dilakukan BPJS seperti biasa. Jadi target dari harapan crowdfunding itu tidak tercapai gitu ibaratnya.
Em, Maksudnya saya di sini gimana gitu kita memastikan agar penggalangan dana yang memang sudah diusahakan karena yang juga ikut melakukan dalam aksi sosial di media itu juga mengharapkan bahwa memang harapan tujuannya itu betul-betul dilakukan oleh pihak keluarga gitu. Nah, apa apa saja yang harus memang dari pihak organisasi ini lakukan, misalnya apakah surat pernyataan yang dan memang juga sistem komunikasinya, ataukah memang anggarannya tuh sebaiknya masuk langsung ke rekening yayasan, ataukah em, kemudian akan dihibahkan seperti yang kalau dari tadi contoh yang Pak Karel jelaskan, atau seperti yang di eh, rumah kemanusiaan ini kan mereka langsung dua rekening ke rekening yang pasien juga gitu. Nah, tapi ternyata dari pihak pasien ini, Agus ini nanti kalau dinonton di podcastnya Bang Denny Sumargo itu ternyata cukup prestisius juga. Akhirnya ya dia mungkin tahu bahwa katanya divonis dokter matanya, saraf matanya udah nggak bisa dipulihkan 98%. Jadi itu setelah dilakukan cek-cek mutasi itu dia hanya melakukan transfer-transfer uang aja ke beberapa keluarganya. Sehingga itu akhirnya menjadi viral dan ya dimuat di podcast itu. Mungkin itu yang saya minta tanggapan itu gimana caranya memastikan supaya tujuan daripada OMS ini ataupun kita yang bergerak untuk mendukung masyarakat yang dalam kondisi terdampak itu bisa tetap bisa sampai gitu, amanahnya itu dari crowdfunding masyarakat itu yang ikut berpartisipasi itu bisa tetap sampai gitu. Terima kasih. Makasih Bu Flora. Ini saya kira pendalaman atas tadi yang dipaparkan ya Pak Karel. Silakan Pak Karel. Iya, terima kasih Mbak Flora. Ini sekali lagi saya nggak mau mengomentari yang terlalu ini ya, tetapi pada intinya itu adalah saya nggak tahu apakah mereka menggunakan crowdfunding ataukah memang mereka membuat sebuah kampanye sendiri yang tadi saya di slide-slide sebelumnya saya jelaskan. Ya, jadi bisa dua. Misalnya dia melakukan crowdfundingnya itu lewat platform, ya, itu satu. Yang kedua, dia melakukan kampanye sendiri dengan menggunakan dengan apa? Dia mengcreate sendiri gitu. Kalau mengcreate sendiri itu kan otomatis kalau atas nama organisasi maka dia akan menggunakan rekening sendiri gitu ya. Tetapi kalau dengan platform itu biasanya masuk ke platform semua, rekeningnya rekening platform. Jadi Baik. ketika ada publik yang mau memberikan donasi ya ke platform ya, maka publik itu akan transfer langsung masuk ke rekeningnya platform. Kita misalnya tadi mohon maaf yang tadi dari pihak Mbak Novi itu orang kedua atau misalnya saya gitu ya. Nanti ketika sudah selesai apa namanya masa tayangnya, masa tayangnya kampanye kita itu di platform itu, maka kemudian dari pihak platform dia akan kemudian mengontak kita atau kita karena itu kan kita bisa pantau ya. Nah ini saya nggak tahu nih kasusnya yang dengan Mas Agus apakah dengan menggunakan platformnya pihak kedua, pihak ketiga, ataukah memang dari yayasannya Mbak Novi sendiri yang membuat kampanye sendiri gitu. Kalau misalnya dia membuat sendiri, otomatis dugaan saya, maksudnya dugaan saya ya adalah bahwa rekening yang dipakai itu adalah rekening organisasi, misalkan gitu ya. Berarti kembali lagi kepada kesepakatan di awal gitu loh. Kalau memang kesepakatannya awal itu oleh Agus bahwa oh ya udah pakai rekeningnya organisasi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di awal dia menyepakati bahwa rekeningnya dia ya mungkin lain persoalan gitu. Jadi kalau di apa dilihat bahwa ini juga menjadi sebuah apa tantangan sendiri juga untuk organisasi masyarakat sipil, saya kira kalau ditanya pandangan dari saya ya kita sendiri kemudian dari awal menyepakati itu. Jadi ketika kita mau deal dari awal dengan orang yang ingin kita bantu, maka tentu kita harus punya kesepakatan-kesepakatan itu dari awal. Jangan sampai kemudian apa namanya tidak ada kesepakatan sehingga di kemudian hari terjadi seperti kasusnya Agus. Kira-kira begitu apa namanya Kakak Flora. Jadi
Jangan kemudian ini menjadi sebuah apa ya? em, kita nggak mau melakukan crowdfunding nggak juga. Boleh saja. Yang penting kita dari awal memang harus punya kesepakatan dengan orang yang kita bantu. Seperti yang tadi saya cerita soal kami bantu warga yang ada di Flores sana gitu ya. Walaupun memang dananya nggak sebesar yang diterima kasusnya Agus ya. Jadi itu tadi soal kesepakatan di awal. Saya kira itu. Saya nggak tahu apakah itu tadi apakah dia melalui platform seperti yang tadi saya di materi yang saya cerita tadi, ataukah memang dia menggunakan sendiri itu. Itu yang mungkin eh, saya kurang tahu. Jadi harus ditelusuri lagi apakah memang itu. Tapi kalau karena ini kan sudah terjadi ya, kalau saya sih memberikan saran, menyarankan bahwa kalau kita ingin membantu orang dan kita menggunakan platform kita sendiri, misalnya website misalnya, atau sosial media kita, ya dari awal kita harus menyepakati dulu dengan orang yang mau kita bantu. Kira-kira itu pendapat saya, Mas. Makasih, Kak. Ya, makasih Pak Karel. Kira Terima ini kasih, soal Karel. konteks tadi juga ya, Kak Flora. Mungkin Makasih Kak Flora. mungkin saya Pak Frans, sedikit silakan Pak Frans. komen. Silakan Pak. Ya, kalau asumsi saya itu yang kasus Mbak Flora tadi kayaknya itu sendiri Mas, nggak pakai platform itu. Kalau pakai platform agak susah. Jadi platform itu kan seperti disampaikan Mas Karel itu memang rekeningnya rekening platform. Kemudian dari platform itu akan transfer kepada yang berhak itu juga hanya satu rekening, tidak bisa dua rekening. Jadi eh, karena aspek seperti yang disampaikan Mas Karel syarat-syaratnya tadi kan aspek transparansi dan akuntabilitas itu memang harus dijaga. Kalau lewat platform loh, jadi ada kemungkinan yang kasus tadi mungkin dia langsung, jadi tidak tidak melalui platform kayaknya ya. Ini asumsi saya sih. Tapi kalau apa langsung apa tekon sendiri, artinya tidak melalui platform itu memang kemungkinan untuk apa ya penyimpangan-penyimpangan itu lebih besar. Tapi kalau melalui platform itu saya pikir kontrolnya itu ada di platform itu cukup cukup apa rigid ya, cukup strength begitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konteks fundraising ini juga dengan metode apapun, dengan cara apapun itu kembali kepada masalah etik ya. Jadi etika. Saya pikir itu kita harus kembali ke sana. Jadi betul-betul itu digunakan dengan tujuan yang memang benar-benar direncanakan dan disepakati. Kalau kita ada penyimpangan, saya pikir itu ya apa ya hal yang perlu dicegah. Saya pikir itu Mas Roni tambahan saya. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Frans. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Karel, Pak Frans dari Rafiq di kolom chat. Apakah ada metode khusus untuk menentukan target dana yang realistis dan dapat dicapai, terutama bagi pemula dalam crowdfunding? Ini saya kira bicara soal praktik baik dan juga pengalaman-pengalaman nih selama ini di teman-teman. Silakan, Pak Karel. Baik. Sebenarnya tidak ada standar ya kalau misalnya pemula. Kembali lagi kepada planning kita. Misalnya kita ingin membantu orang, tentu kita akan membuat RAB dulu ya, gitu. Kalau pengalaman kami itu tentu kita akan melihat kebutuhannya apa. Setelah sudah tahu kebutuhan, kemudian kita bikin RAB-nya. Biasanya RAB itu nanti ketika teman-teman sudah terhubung dengan platform, nanti akan ada eh, kontak-kontaknya mereka yang nanti teman-teman akan berkontak dengan mereka, lalu mereka akan minta platformnya, ya. Mereka akan meminta, sorry platform, mereka akan meminta RAB-nya kita, ya. Mau berapapun, tidak ada standar, ya, tidak ada standar bahwa oh karena kita pemula kita eh, yang kita mau galang ini 20 juta aja. Tidak juga. Ya, tidak juga gitu. Tidak juga. Apa namanya? Itu bebas. Ya, tergantung kebutuhan dari kampanye kita ini kita mau bantu orang gitu ya. Jadi tidak ada batasan berapa nominalnya nggak ada. Ya, nanti kalau misalnya sudah kita udah nyusun RAB-nya, kemudian kita kirim ke mereka, baru setelah itu kemudian narasi-narasi kita siapkan,
kemudian kirim ke mereka, lalu kemudian dimuat. Dan kalau pada saat sudah dapat, biasanya tuh mereka nanti akan minta invoice, ya. Nah, di dalam invoice itu pun juga kita akan menulis kembali RAB-nya tadi itu, ya. Kalau misalnya RAB-nya itu 10 juta, ternyata yang kita terima itu karena sudah dipotong pajak, kita terimanya hanya 9 juta sekian, maka di dalam invoice-nya itu kita akan tulis sesuai dengan jumlah yang kita terima. Ya, karena sebagian kan sudah dipotong tuh, sekian persen tadi. Jadi di dalam invoice-nya itu biasanya invoice-nya kita nggak perlu kirim lewat pos ya, kita tinggal scan, kita tinggal lewat email, hitungan sehari juga pas uangnya itu sudah bisa kita terima. Gitu Mas. Jadi Mas Rofik tidak ada batasan nominalnya berapa, sekalipun baru pemula, tidak ada masalah. Berapapun tergantung kita mau melakukan kampanye itu, kebutuhannya berapa, kita tinggal bikin aja. Kira-kira Ya. gitu Mas. Makasih Pak Karel. Pak Frans, barangkali ada yang Jadi ingin ya tambahkan? batasannya itu bukan pemula atau bukan pemula, tapi batasannya adalah kebutuhan yang diperlukan. Itu realistis atau tidak, pasti kan? Karena nanti oleh pelapor juga akan dilihat, akan dianalisis apakah kebutuhan itu realistis atau tidak. Kalau sebetulnya kebutuhannya hanya sedikit tapi mintanya banyak, ya pasti tidak realistis kan itu. Itu batasannya kebutuhan yang realistis itu, Mas Mm-mm. Roni. Oke, makasih. Oke, matur nuwun Pak Frans. Ini saya kira Pak Omri dari Kelung sudah membuka kamera ini ingin tanya atau membagikan pengalaman-pengalamannya nih atau respon. Silakan Pak Omri. Ya, terima kasih, Mas. Saya tidak uh, bertanya tentang materi, tetapi saya ingin mendapatkan pengalaman dari pemateri. Nah, saya kebanyakan posting kegiatan-kegiatan organisasi saya di Facebook. Nah, posting juga tentunya tidak hanya asal posting, tapi ada satu harapan bahwa uh, ada donor atau pemberi dana yang kira-kira bisa tertarik untuk bisa memberi support terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Namun sejauh ini selama postingan-postingan saya itu belum pernah mendapatkan apa respon. Jadi saya juga memang dari sisi lain juga selain melalui media sosial, itu juga saya juga sering mendapatkan tawaran untuk membuat proposal. Tetapi ah, saya punya harapan lewat media sosial itu kan jangkauannya lebih luas. Jadi kira-kira bisa tidak kita memanfaatkan media sosial itu untuk menarik donatur atau bisa apa membuat donatur simpati terhadap kita. Nah, kalau memang ada trik-trik seperti itu, kira-kira narasi atau foto atau kiat-kiat apa saja yang harus kita tampilkan di sosial media itu, terutama Facebook, untuk bisa menarik perhatian daripada donatur. Itu saja, Mas. Makasih Pak Omri. Ini saya kira soal strategi dan siasat. Mungkin Pak Karel ingin langsung merespon. Silakan Pak Karel. Ya, terima kasih Pak Omri. eh ya, menampilkan apapun yang kita lakukan dalam organisasi kita ke sosial media itu sah-sah saja gitu ya. Memang kalau ditanya tips ya, tentu eh, apa namanya, yang tadi saya sudah jelaskan sedikit di soal narasi ya. Karena kan hampir mirip nih kita melakukan public marketing dengan bentuk crowdfunding gitu ya. Ada konsumen di situ, ada produk di situ gitu ya. Tentu di apa namanya, di Facebook itu kan eh, cukup publiknya kan ya teman-teman kita, kemudian teman-teman kita punya teman-temannya yang mungkin ingin penasaran dengan kita, kenalnya ya melalui teman-teman dekat circle apa circle terdekat kita bisa saja gitu. Nah, tipsnya itu adalah bahwa ketika kita ingin memposting sebuah informasi tentang organisasi, tentunya memang informasi-informasi yang real ya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi itu ya, kemudian entah itu nanti lewat video atau lewat foto-foto, dan narasi-narasi kalau misalnya Pak Omri mau tampilkan itu ada fotonya, sebaiknya narasinya juga mungkin sedikit berbeda dengan narasi yang tadi saya cerita di crowdfunding ya. Karena ini kan kita ingin
marketingkan organisasi kita, promosi gitu ya. Hanya saja kan kita nggak tahu nih, apa namanya, keinginan dari calon donor kita ini kan juga perlu kita samakan. Karena kalau kita mau orang akan tertarik membantu kita, biasanya kita kan harus tahu keinginannya mereka tuh apa gitu. Ya kan? Keinginannya mereka itu adalah bahwa ketika Pak Omri memposting itu, apakah ini menarik buat dia atau tidak. Ketika saya membantu kelompok yang didampingi oleh Pak Omri ini, untungnya saya buat saya tuh apa gitu. Kan di Facebooknya itu kan pasti lebih banyak teman-teman ya, teman-teman yang mungkin berbeda, entah itu datangnya dari teman-teman satu daerah ataupun juga bisa dari latar belakang yang macam-macam. Nah, tipsnya yang tadi saya bilang bahwa tentu kita menyiapkan apa namanya, materi-materi yang foto-fotonya itu atau misalnya posternya itu yang memang cukup apa, kontras ya. Kontras itu artinya kalau kita buat poster, jangan membuat poster yang terlalu sederhana. Sederhana itu artinya warna-warna yang hitam atau putih, tapi mungkin sedikit diberikan sentuhan sedikit colorful lah, supaya orang tertarik. Kemudian narasi-narasinya itu memang narasi-narasi yang bercerita tentang organisasi, gitu kan, apa yang sudah dilakukan, tempatnya di mana, organisasinya di mana maksudnya. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada mereka, gitu. Ya, kalau perlu eh, tidak hanya di postingan timeline, tetapi orang-orang yang mungkin interaksi dengan Pak Omri cukup dekat dengan Pak Omri lewat Facebook. Nah, orang-orang ini bisa dikategorisasi misalnya. Oh, kayaknya dari 1.000 teman saya di Facebook, kok yang sering interaksi dengan saya hanya tidak sampai 20 misalnya. Nah, itu yang di-maintain. Di-maintain kemudian kita bisa, kalau misalnya kita kenal, ya, kalau kita bisa kenal dan mungkin juga tinggalnya dekat misalnya, tidak hanya lewat online, ya, tapi bisa juga kita dekati kalau misalnya kita punya nomor kontak, kita bisa berkontak dengan mereka, dan tentu memang di dalam berkontak, dalam membangun hubungan ya pasti apa, kita memang harus punya etika juga gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terlalu semangat sehingga ketika kita ingin mengirimkan sesuatu ke mereka, kita nggak nggak apa, bahwa mereka tuh lagi sibuk misalnya, gitu kan. Nah, bahasa-bahasa komunikasi memang yang harus dipakai itu adalah soal bagaimana kita eh, menyampaikan itu dengan tidak memaksa, gitu ya. Jangan meminta itu, jangan meminta gitu, ya. Jangan memaksa, jangan meminta, itu kata kuncinya di situ. Supaya memang orang juga memberinya itu tidak terpaksa gitu, ya. Maksudnya jangan meminta itu artinya eh, apa ya, ya donasi orang meminta ya dukungan, tetapi jangan terlalu berlebihan memintanya sehingga orang juga tidak terkesan apa namanya, kesan kepada kita itu kayak kita tuh kayak minta-minta gitu, ya. Nah, itu yang mungkin diperhatikan supaya eh, apa namanya, target kita itu pun juga nyaman untuk berkomunikasi dengan kita, mereka juga muncul trust-nya, gitu ya, supaya mereka itu bisa apa namanya, membantu kita. Apalagi kalau di Facebooknya itu kan otomatis interaksi setiap saat, lihat postingan kita setiap saat, lihat foto. Berbeda dengan platform loh Pak. Platformnya itu kan kita nggak bertemu secara visual melihat orang yang membantu kita ini, kadang-kadang mereka anonim. Ya, anonimnya itu adalah mereka membantu, tetapi ada pilihan di dalam platformnya itu dia tidak akan menyebutkan nama. Nah, biasanya sama platformnya itu disembunyikan, ya tulisnya anonim. Bahkan keuntungannya ketika platformnya itu ada satu keuntungan yang saya lupa cerita. Jadi ada di dalam platformnya itu mereka
sudah di-create di dalam platformnya itu, selain saya sebagai campaigner utama, ada juga fundraiser-fundraiser yang lain yang akan membantu saya. Nah, cerita waktu saya melakukan itu di Mamuju di tahun 2021 awal itu pas gempa itu, saya dibantu oleh salah satu, kalau teman-teman tahu tentang motivator, dia motivator yang handal, Tommy Kefail kalau nggak salah namanya. Nah, dia salah satu fundraiser yang membantu saya. Akhirnya dia mengumpulkan motivator-motivator teman-temannya dia untuk membantu saya untuk mendapatkan apa namanya dana waktu kami mau bantu di sana. Nah, itu salah satu bagian dari hubungannya dengan ketika Pak Rofik, Pak Omri tanya soal me- memposting sesuatu di sosial media, maka kita kalau bisa Pak Omri eh, petakan orang-orang yang selama ini mungkin sudah sangat dekat dengan kita supaya itu bisa dibidik. Oh, kayaknya orang ini bisa menjadi co-fundraiser saya gitu. Karena Pak Omri kan sebagai fundraiser nih, ya kan? Nah, cari orang-orang yang bisa jadi co-fundraiser. Seperti pengalaman saya sama Tommy Kefail itu, akhirnya saya diundang untuk live Instagram dengan dia. Nah, dari situ kemudian banyak yang masuk, akhirnya ya kita bisa dapat lumayan gitu. Jadi itu tadi soal konten yang kita sampaikan di sana, menjelaskan secara realita yang terjadi. Itu satu. Yang kedua adalah soal etika kita, jangan memaksa. Yang ketiga adalah soal bagaimana kita memetakan teman-teman kita. Saya pengikut apa, saya punya teman di Facebook 2000-an, tapi 2000-an itu ada yang sudah tidak aktif, ada yang cuma say hi, ada. Nah, jadi harus dipetakan mana nih yang bisa menjadi apa namanya co-fundraisernya Pak Omri. Saya kira itu. Makasih. Ya, makasih Pak Karel. Saya juga ingin nyambung sebenarnya dari Pak Omri tadi. Ada beberapa isu yang barangkali itu dalam tanda kutip kurang menggigit. Misalnya kalau isu-isu konservasi alam, mungkin pertanyaan saya soal tips-tips dari Pak Karel untuk konservasi alam, ketimbang kalau kita lihat isu-isu humanitarian, kemanusiaan, itu cenderung lebih dalam tanda kutip banyak gayung bersambutnya gitu Pak Karel. Nah, Ya. pertanyaan saya soal isu-isu konservasi alam tadi itu ada tips tertentu nggak Pak Karel supaya kita bisa menggait sebanyak mungkin dan seluas mungkin dari partisipan atau calon donatur itu Pak Karel. Terima kasih. Saya kira tidak jauh berbeda ya kalau misalnya apa namanya yang berhubungan dengan kayak bencana itu memang cukup banyak gitu ya. Nah, untuk lingkungan saya kira itu juga sebenarnya bisa di di up untuk kemudian juga bisa mendapatkan banyak audiens target kita gitu ya. Nah, tipsnya itu adalah eh, ketika kita melakukan crowdfunding untuk isu-isu lingkungan, tentunya adalah soal tadi narasinya, ya, soal narasinya yang memang kita harus bisa menjelaskan kepada publik, kepada audiens kita, target kita itu tentang, misalnya kita mau bantu untuk penanaman 1.000 mangrove misalnya di pantai Gunung Kidul misalnya, atau Bantul misalnya gitu ya di Jogja. Maka kemudian ada foto-foto yang kita tampilkan juga di situ. Jadi di crowdfunding itu memang nanti tidak hanya narasi ya, tetapi ada foto-foto yang harus kita kirimkan ke mereka. Nah, foto-foto itu harus benar-benar foto dari kita. Kalau kita mau berminta dengan platform ya, foto-fotonya kita meminta dari misalnya masyarakat Bantul yang kita mau bantu untuk apa namanya penanaman mangrove misalnya gitu ya. Maka mintalah kepada orang atau warga yang ada di situ sehingga kita bisa tampilkan di apa crowdfunding atau kampanye kita itu ya. Lalu selain foto juga ada juga bisa berupa apa namanya bukti-bukti, eh, tidak hanya foto-foto lingkungannya tetapi juga mungkin aksi-aksi yang sebenarnya mungkin saja sudah dilakukan oleh masyarakat, ya, masyarakat setempat misalnya, karena bicara soal mangrove bicara soal lingkungan gitu ya. Lalu tentu di dalam narasi itu yang memang betul-betul dia berbunyi, betul-betul dia menggambarkan seolah-olah ketika kita membaca itu terbayang bahwa
Kalau kita nggak bantu mereka untuk penanaman mangrove di sana, berarti semakin lama abrasi terjadi, pengikisan apa namanya daerah di situ dan bisa berbahaya untuk masyarakat. Nah, ceritanya tuh kayak apa ya? Jadi kita sedikit berdrama aja gitu loh, ya. Drama aja di dalam narasi itu supaya orang membacanya itu seolah-olah dia pikirannya dibawa ke benar-benar mengalami apa yang masyarakat di pantai di daerah Bantul alami gitu. Nah, itu yang tadi saya tekankan di situ soal narasi gitu ya. Selain narasi dan juga ada soal apa namanya foto-foto yang menampilkan situasi yang real. Kalau misalnya ada situasi di situ ternyata ada pengikisan gitu ya di pantai, nah itu yang diambil apa namanya shootnya tuh di situ gitu, diambil untuk ditampilkan gitu. Mungkin juga kalau ada situasi itu kemudian mengakibatkan ada korban misalnya, itu diceritakan di situ supaya memang orang akan apa namanya karena isu lingkungan, kemudian isu humanitarian, bencana misalnya, kebakaran misalnya, topan misalnya itu saya kira ini Mas, apa namanya cukup punya punya ini ya, punya targetnya cukup lumayan ketimbang dibandingkan dengan kita membuat sebuah program gitu ya. Nah, itu tuh kayaknya orang tidak terlalu kurang begitu menarik gitu. Tapi kalau lingkungan saya rasa itu sangat sangat banyak orang tertarik untuk itu. Apalagi masyarakat Indonesia sekarang ini di daerah-daerah urban itu kan sudah banyak yang sangat ini ya, sangat peduli dengan lingkungan gitu. Ya bukan hanya daerah urban ya, tapi ya masyarakat pedesaan juga. Artinya pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat juga sudah semakin maju dan orang sudah sangat peduli mencintai lingkungan itu juga sangat banyak. Kira-kira itu Mas. Yang berkaitan dengan Pak Omri tadi, sebetulnya memang kita boleh saja kita atau bisa melalui Facebook ya. Tapi kalau orang membantu itu kaitannya dengan trust kan, kepercayaan ya. Nah, kalau kita sudah dipercaya banyak orang itu memang eh, lebih mudah. Tapi kalau orang belum percaya, apalagi belum mengenal kita, walaupun kita muat banyak dan menarik, mungkin juga kurang kurang mendapatkan hasil. Nah, dengan menggunakan platform itu kan sebetulnya orang itu lebih percayanya kepada platform itu karena platform kan ikut menjamin tentang ya transparansi, akuntabilitasnya itu di platformnya itu yang menjadi salah satu jaminannya. Jadi ada semacam ya lembaga penjamin lah begitu. Tapi kalau langsung ke lembaga kita dan sementara kita belum begitu dikenal ya mungkin agak susah juga walaupun programnya menarik ya. Dan tadi kunci itu yang disampaikan Mas sekarang juga membuat narasi. Padahal narasi itu panjangnya juga dibatasi karena ini anunya terbatas, jadi singkat, jadi harus concise gitu, singkat, padat, tetapi sangat informatif dan menarik. Itu yang penting. Terima kasih itu saja. Matur nuwun Pak Frans, saya kira penambahan Pak Frans tadi juga turut memperkuat sekaligus memperlebar dari persoalan-persoalan sekaligus itu bisa jadi satu horizon kita pengetahuan dan strategi sekaligus siasat tadi kawan-kawan bagaimana tiki dan taka itu kan kalau kita kembali ke soal sepak bola tadi umpan pendek dan pergerakan yang dinamis. Nah, saya kira UMS salah satunya tadi yang sudah diwedarkan bagaimana crowdfunding ternyata ada strateginya, ada kiat-kiatnya bukan hanya soal prosedur-prosedurnya, melainkan juga narasi-narasi yang perlu dikonstruksi. Dan narasi-narasi itu saya kira bisa tips-tips itu bisa kita pelajari. Dan untuk PPT paparan materi Pak Karel tadi, silakan kawan-kawan bisa unduh di Lokadaya websitenya. Dan untuk diskusi kali ini juga nanti akan diunggah di YouTube-nya Lokadaya. Jadi silakan kawan-kawan yang belum like, subscribe, dan komen silakan nanti menengok di YouTube-nya Lokadaya. Dan kawan-kawan, saya kira saya cukupkan sekian. Tapi sebelum itu kita foto bareng ya teman-teman. Silakan kita buka kamera, kita abadikan momen bersama ini untuk kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Pak Karel, Pak Frans, dan kawan-kawan semua sehingga kita bisa diskusi sampai 15.38 WIB. Semoga apa yang kita percakapkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita
keluarga dan organisasi kita. Untuk ke depan silakan lihat tayangan di Instagramnya lokal untuk diskusi-diskusi lebih lanjut, termasuk untuk serial mobilisasi sumber daya organisasi masyarakat sipil. Saya cukupkan sekian kawan-kawan. Selamat sore, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.